Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iktp saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iktp tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iktp. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iktp, foto Anda bersama iktp, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Selamat sore Sobat Samuel. Selamat datang di acara webinar Market Direction bersama Samuel Sekuritas Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Safiti Tajudin dari Private Group and Individual Sales Samuel Sekuritas sebagai moderator. Pada acara webinar sore ini, kami akan membahas tentang saham-saham pilihan Samuel Sekuritas bersama dengan Bapak Lionel Priadi, Makro Equity Strategi Samuel,
dan bersama dengan Bapak Andri Sukanto, Head of Private Group and Individual Sales Samuel Sekuritas Indonesia. Sebelum kita mulai acara webinar ini, saya membacakan dulu rundown acara, yaitu pertama dimulai dengan presentasi Bapak Lionel, lalu dilanjutkan dengan presentasi Bapak Andri. Terakhir dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk Sobat Samuel yang mempunyai pertanyaan, silakan chat di kolom Q&A ya. Mari kita mulai acaranya. Pak Lionel, silakan dimulai. Ya, selamat sore Sobat Samuel semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam kesempatan kali ini untuk mempresentasikan mengenai kondisi market ke depan, ya, terutama seiring dengan rencana Bank Sentral Amerika, The Fed, untuk menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini terjadi saat kita sedang menikmati libur Lebaran, tepatnya pada tanggal 4 Mei mendatang. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana kira-kira prospek kenaikan suku bunga tersebut, terutama dari sudut pandang interest rate cycle dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Oke, mungkin bisa kita mulai dengan share screen dari presentasinya. Oke. Ya, seperti yang bisa dilihat, mungkin halaman pertama dulu dari interest rate cycle ini. Oke, jadi di sini kita mencoba untuk melihat bagaimana rencana The Fed untuk membatasi likuiditas di pasar Amerika Serikat maupun di pasar global. Berdasarkan slide di halaman pertama, kita bisa lihat bahwa mulai bulan Mei, The Fed akan melakukan yang namanya lift off, yaitu menjual seluruh surat berharga, baik itu surat utang pemerintah maupun aset-aset swasta seperti mortgage-backed securities dengan nilai 95 miliar US dollar per bulan untuk mengurangi neraca balance sheet The Fed. Ya. Selain pengurangan neraca balance sheet The Fed ini, The Fed juga akan mulai menaikkan suku bunga. Nah, sejauh ini pemberitaan mengatakan bahwa The Fed hendak menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin mulai pada bulan Mei. Dan mungkin kenaikan 50 basis poin ini bisa terus berlanjut hingga bulan Juni atau bulan Juli. Ya, sejauh ini dalam skenario kami membuat dua kemungkinan, yaitu kenaikan suku bunga sebanyak 50 BPS sebanyak 3 kali dengan garis emas, dan juga kenaikan suku bunga 50 BPS sebanyak 2 kali hingga bulan Juni atau garis biru. Nah, kenaikan ini tentu lebih besar daripada rencana kenaikan suku bunga The Fed yang rencananya bisa kita lihat dari garis merah. Nah, menurut skenario yang kami buat, kenaikan suku bunga The Fed ini akan jauh lebih tinggi, ya, jauh lebih pesat daripada rencana awal The Fed di bulan Maret 2022, dan diperkirakan akan mencapai puncaknya di bulan Mei, ya, Mei 2023. Ya, di bulan Mei 2023 kami perkirakan suku bunga The Fed akan mencapai 3,25% atau skenario yang lebih tinggi lagi 3,5%. Ya. Untuk tahun 2022 kami perkirakan kenaikan suku bunga ini akan mencapai kira-kira 2,75 sampai 3%. Nah, tentu ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan skenario awal The Fed yang akan mencapai 2,75% di bulan Juli 2023. Ya. Nah, kenaikan ini sangat penting demi menahan laju inflasi di Amerika Serikat yang sudah mencapai 8,5%.
pada bulan Maret dan diperkirakan bisa mencapai 9% bila kenaikan inflasi ini tidak dibendung dengan kenaikan suku bunga. Tentu kenaikan suku bunga The Fed akan mempengaruhi kenaikan suku bunga global, terutama di negara berkembang dan khususnya di Indonesia. Nah, untuk kenaikan suku bunga di negara berkembang, ada satu hal yang menurut kami cukup menarik, yaitu dari slide kedua ini, di mana kenaikan suku bunga di negara berkembang di Asia itu relatif tertinggal dibandingkan dengan kenaikan suku bunga di negara-negara Amerika Latin. Dalam hal ini, kami menggunakan dua negara pembanding, yaitu Brasil dengan garis abu-abu dan Meksiko dengan garis ungu gelap. Ya, jadi kalau kita lihat nih, Brasil sudah mulai menaikkan suku bunga mereka sejak awal tahun 2021, ya, dan sudah hampir mencapai 12% di bulan Maret 2022. Sedangkan Meksiko sudah mencapai 7% di bulan Maret 2022, dengan kenaikannya tersebut pertama kali dilakukan pada kuartal kedua 2021. Nah, sementara itu kalau kita lihat negara-negara di Asia itu suku bunganya cenderung flat sejak pertengahan 2020. Ya, dalam hal ini ada Thailand, Malaysia dan India. Sedangkan Indonesia suku bunganya flat sejak awal tahun 2021, di mana pada bulan Februari 2021 terjadi penurunan suku bunga yang terakhir dari 3,75% menjadi 3,5%. Nah, dengan kondisi ini, maka kami perkirakan kenaikan suku bunga di Asia, terutama di Indonesia, itu akan lebih tajam daripada kenaikan suku bunga di emerging market Amerika Latin. Nah, hal ini tentu berpotensi membuat investor asing untuk mengalihkan dananya dari Asia ke Amerika Latin yang interest rate cycle-nya ini sudah lebih dulu naik dan mungkin akan mencapai puncak relatif lebih cepat dibandingkan dengan Asia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kondisi inflasi, di mana kalau kita lihat dari garis abu-abu dan garis ungu, inflasi di Amerika Latin itu sangat tinggi. Ya, dia sudah mulai akselerasi bahkan sejak pertengahan 2020. Untuk di Brasil sendiri pada terakhir bulan Maret sudah mencapai kisaran 11%. Sedangkan di Meksiko sudah mencapai lebih dari 7%, di kisaran 7,5%. Nah, tentu untuk mengerem inflasi ini, Bank Sentral dari kedua negara tersebut sudah menaikkan suku bunga dari jauh-jauh hari. Nah, kami juga melihat ada fenomena inflation catch up di Asia, terutama dari India dan Thailand. Dengan Thailand yang mencatat catch up paling agresif, ya, paling cepat. Ya. Kalau kita lihat yang garis biru tua Thailand, itu dia naik dari sekitar kuartal ketiga 2021 di level 0%, saat ini mencapai 5,6 atau 5,7%, ya, di bulan Maret 2022, mendekati Meksiko yang sudah mencapai 7,5%. Sedangkan India sendiri sudah di atas 6%, ya, sekitar 6,8 sampai 7%. Nah, tentu kenaikan inflasi ini sudah tidak dapat ditahan lagi, dan kemungkinan kedua bank sentral dari kedua negara tersebut akan segera menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Ya. Nah, sementara itu kalau kita lihat Indonesia dan Malaysia, ya, Indonesia di garis merah dan Malaysia di garis emas, itu inflasinya relatif tertinggal. Ya, sejauh ini inflasi Indonesia dan Malaysia berada di kisaran 2%-an. Ya, jauh tertinggal dibandingkan Thailand, apalagi Meksiko. Nah,
Dengan kondisi ini, tentu Bank Sentral di kedua negara berharap masih bisa menahan kenaikan suku bunga demi mendorong pertumbuhan ekonomi, ya, pemulihan ekonomi pasca pandemi di 2022. Akan tetapi kami sedikit khawatir bahwa inflasi di Indonesia ini dapat meningkat dengan cepat akibat dari kenaikan harga-harga komoditas yang disebabkan oleh perang di Ukraina. Seperti yang kita ketahui, perang di Ukraina sudah menyebabkan banyak harga komoditas naik dengan pesat, terutama belakangan ini minyak goreng yang sedang ramai pemberitaannya hingga menyebabkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, yaitu RBD palm olein. Ya. Selain itu juga di awal bulan ini kita merasakan kenaikan harga Pertamax dari 9.000 menjadi 13.500. Hal ini kalau kita lihat di data inflasi Indonesia menyebabkan kenaikan inflasi dari sekitar 2,6% di bulan Maret menjadi 3,2 atau 3,3% di bulan April. Ya, hal ini tentu kami memantau inflasi bulan April dari survei mingguan Bank Indonesia. Ya, sejauh ini arahnya memang sudah semakin dekat ke 3,5%, ya, melebihi garis titik-titik hitam yang merupakan target median inflasi Bank Indonesia. Nah, tentu kenaikan harga-harga ini bukan yang terakhir. Malah kami melihat bahwa kenaikan harga-harga ini merupakan sebuah awal. Karena pemerintah sudah mengumumkan melalui media massa akan menaikkan harga-harga energi lainnya, terutama BBM bersubsidi. Ya. Nah, kalau kita lihat di tabel, ya, di tabel yang ada di kiri atas, itu ada 4 item yang mungkin naik selama di antara bulan Juli hingga bulan September tahun ini, ya, atau di kuartal ketiga, yaitu ada Pertalite, solar, tarif listrik, dan terakhir LPG 3 kg. Ya. Yang pertama-tama menurut saya yang penting adalah Pertalite, karena ini bahan bakar yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Ya. Di sini kami memperkirakan harga Pertalite naik dari 7.650 menjadi Rp10.000, ya, masih di bawah harga Pertamax sebesar Rp13.500. Tujuannya agar beban subsidi di anggaran pemerintah tidak terlalu besar kenaikannya. Karena bila harga tetap dipertahankan seperti saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan anggaran subsidi pemerintah itu bisa membengkak dari 130 miliar rupiah menjadi 130 triliun rupiah menjadi 320 triliun rupiah atau kenaikan sebesar 150%. Dan ini tentu bisa menyebabkan target defisit pemerintah di 4,8%, di minus 4,8% terhadap GDP itu terancam. Kenaikannya ini kami kira masih dalam batas wajar demi mencapai kestabilan kondisi makroekonomi Indonesia. Akan tetapi yang paling mengkhawatirkan menurut kami adalah harga solar. Karena harga solar bersubsidi atau biosolar saat ini itu berada di level Rp5.150 per liter. Dan solar ini banyak digunakan oleh truk untuk mengangkut berbagai barang kebutuhan kita sehari-hari, terutama barang-barang kebutuhan pokok. Dan jaraknya dengan solar tidak bersubsidi atau Pertamina DX itu cukup jauh. Saat ini harga solar tidak bersubsidi berada di kisaran Rp13.000 sampai Rp14.000 per liter. Ya, jadi jaraknya jauh, 5.000 sampai maksimal 14.000. Nah, kami memperkirakan pemerintah akan menutup jaraknya minimal 50%, ya.
Jadi mungkin dinaikkan hingga mencapai Rp9.000. Nah, kenaikan ini bisa menyebabkan harga solar naiknya sangat besar dalam persentase, yaitu 80%. Dan kami khawatir kenaikan harga solar ini akan menjadi pemicu utama kenaikan inflasi di Indonesia yang berpotensi mencapai 8,5% pada akhir tahun 2022. Jadi memang kenaikan harga ini sulit untuk dihindarkan karena seperti yang kita ketahui harga minyak dunia masih berada di atas $100 per barrel dan asumsi anggaran pemerintah adalah $65 per barrel. Jadi cukup jauh terpautnya antara 40 sampai $50 per barrel. Ya, kalau melihat maksimum dari range fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu, ada juga kenaikan tarif listrik 20% yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah sejak tahun lalu, tapi terus ditunda, dan juga kenaikan harga LPG 3 kilo. Yang saat ini, harga LPG tidak bersubsidinya berada di 15.000, dan harga LPG 3 kilonya ini berada di Rp7.000 per kilogram. Ya, jadi kenaikannya 40% diperkirakan menjadi Rp9.000. Nah, tentu dengan kenaikan seluruh harga ini, terutama dari harga solar, bisa memicu inflasi melonjak dari target maksimum pemerintah 4% menjadi 8,5%. Ini yang kami khawatirkan. Dengan kondisi ini, maka kami memperkirakan Bank Indonesia harus segera menaikkan suku bunga ya untuk mengantisipasi kenaikan inflasi di kuartal ketiga tahun ini dan juga mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed yang sangat agresif mulai bulan depan saat kita sedang berlibur. Ya, kalau tidak hanya kita akan menghadapi dampak buruk dari inflasi yang mencapai 8,5%, tetapi juga kemungkinan terjadi pergolakan rupiah. Ya, kemarin hari Senin, akibat dari pengumuman larangan ekspor, investor asing di Indonesia menjual aset-aset mereka dan keluar kembali mungkin ke Amerika Serikat, sehingga nilai tukar rupiah yang tadinya berada di 14.350 mengalami penurunan menjadi 14.450 per dolar AS. Ya. Tentu saat ini belum ada indikasi untuk terjadinya penurunan nilai lebih lanjut. Akan tetapi kalau Bank Indonesia gagal mengikuti irama dari The Fed yang hendak menaikkan suku bunga sangat agresif, kira-kira 150 basis poin ya dalam 2-3 bulan ke depan, hal ini tentu berpotensi mendorong rupiah melemah ke kisaran 14.800 atau bahkan mungkin 15.000 rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena juga ada potensi inflasi di Indonesia naik menjadi 8,5% di akhir tahun akibat kenaikan dari harga-harga energi terutama solar. Nah, jadi tentu dalam kondisi makro seperti ini, hal ini akan mempengaruhi harga saham, ya, terutama di kuartal ketiga 2022. Dan sektor-sektor yang rentan mungkin bisa saya rangkum menjadi sektor yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga, terutama sektor teknologi yang sangat membutuhkan pendanaan eksternal dari investor. Ya, kalau investor melihat ada skenario kenaikan suku bunga seperti garis merah yang kami paparkan di sini, kemungkinan mereka akan takut untuk menginvestasikan dana mereka di perusahaan-perusahaan teknologi. Selain itu, perusahaan yang konsumsinya berbasis leasing, ya seperti misalnya industri otomotif atau industri properti, ya di mana pembayarannya menggunakan pinjaman dari bank, itu mungkin akan terdampak juga. Ya, ketika konsumen tahu kenaikan suku bunga Bank Indonesia bisa agresif,
maka mereka akan melakukan antisipasi atau mungkin menunda konsumsi untuk beberapa waktu ke depan. Dan kami perkirakan puncak kenaikan suku bunga di Indonesia ini akan mengikuti skenario The Fed hingga kuartal kedua 2023 atau tepatnya di bulan Mei 2023. Setelah itu mungkin kita baru bisa memperkirakan akan ada penurunan suku bunga di periode berikutnya, terutama di awal tahun 2024. Akan tetapi saat ini kami lebih fokus pada kapan puncak itu akan terjadi, dan perkiraan kami adalah di bulan Mei 2023. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya sore ini. Terima kasih Bapak Lionel atas presentasinya. Kita akan lanjutkan lagi dengan presentasi dari Bapak Andri. Silakan Bapak Andri. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Seperti biasa kita akan cover saham-saham yang sudah dipilihkan. Saya share screen dulu. Oke. Bentar. Ya, kita akan mulai dari BBNI. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Ini BBNI kalau diperhatikan beberapa hari ke belakang mengalami kenaikan ya. Jadi mendorong mungkin menjadi salah satu indeks mover juga nih. Tapi kelihatannya kenaikannya sudah jenuh, jadi ada resisten di 10.000. Hari ini kalau kita perhatikan dari MACD-nya juga terjadi sempurna ya, dia punya peak-nya. Jadi untuk sementara dia akan profit taking dulu, ke support-nya di 9.300 sampai 9.150-an. Kemudian dari sama ini juga kalau kita perhatikan banking ya, BBRI, Mandiri dan BNI dengan kapitalisasi yang cukup besar, BUMN di beberapa hari 1, 2, 3, 4 hari ini bergerak sideways, jadi artinya di sini sedang menentukan arah ya. Jadi range-nya antara 8.450 sampai di supportnya di 8.100. Jadi teman-teman kalau mau melakukan pembelian mungkin di kisaran dekat 8.100-an ya. Ini saatnya sudah mau profit taking karena kenaikannya signifikan nih dari 7.500 sampai ke 8.500-an ya. Jadi sudah Rp1.000 atau lebih dari 10% nih. Oke, BBRI. Kita lihat BBRI kemarin naiknya lumayan ya. Target saya ada di channel ini. Tapi kalau kita diskon sedikit, mungkin memang waktunya sudah mendekati profit taking juga karena ya kita sudah berapa hari lagi ya mendekati liburan panjang. Nah ini kemarin 2 hari lumayan kenaikannya dari 4.670 sampai ke 4.900-an, hampir 5.000-an ya. Jadi BBRI ini sebenarnya masih memiliki potensi kenaikan. Kalau saya gunakan Fibonacci, di sini projection-nya ada di kisaran 5.130-an. Itu ada resisten kuatnya, tidak menutup kemungkinan ke 5.250. Oke. Nah ini BRMS ya, BRMS ini masih dalam uptrend-nya kalau kita perhatikan sejak bulan Januari ya, dia menembus di sini Januari tanggal 20-an tepatnya, dia menembus level 120-nya,
terus melakukan kenaikannya sampai terakhir sempat di angka 250-an. Ini ada, kelihatannya ini ada trading error ya. Kemarin saya perhatikan cuma 300 slot disentuh di angka 280. Nah, BRMS ini bergerak di antara range 198-200 angka psikologinya sampai di resistennya ada di 230-an atau 228 ya. Jadi kalau dilihat dari MACD-nya di sini ya, jadi masih ada potensi dia bergerak sideways dulu nih. Ya, tapi 2 hari belakangan ini cukup bagus karena ada volume buy yang lumayan di sini. Oke. Nah, untuk Adaro. Oke, Adaro ini juga salah satu leader ya di saham-saham core. Kalau kita perhatikan ini ada channel yang saya gambar, channelnya uptrend, terus kemudian ada kenaikan sudutnya. Nah, beberapa hari ini kurang lebih 2 minggu, hampir 2 minggu terakhir itu dia sempat terkoreksi ya dari angka 3.350-an sempat turun ke 3.000-an ya. Jadi koreksinya tidak terlalu banyak sebenarnya, hanya sekitar 10%-an. Jadi ini lagi menentukan arah, tapi di sini ada support yang perlu diperhatikan. Jadi kalau Adaro besok itu bisa menembus 3.220 atau 3.240, dia ada potensi untuk naik kembali ke 3.460 atau 3.500 bahkan, atau bahkan nih kalau channelnya menuju angka 4.000-an. Jadi menarik, tapi saham Adaro ini tergantung dari komoditas dunianya ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan juga. Nah, kalau dilihat dari indikator MACD-nya, momentumnya ini belum ada momentum yang kuat untuk si Adaro ini naik. Ya, jadi bahkan bisa dikatakan dia masih bergerak sideways atau flat ya, antara 3.060-an sampai 3.200-an. Oke. Nah, next, yang ini yang cukup menarik ya. Jadi ADMR ini sempat terkoreksi 3 hari minggu lalu ya, dari angka 3.140 turun sampai ke lumayan signifikan ya, sempat di 2.200 ya. Kurang lebih 30%-an mungkin. Nah, tapi 2 hari ini dia menunjukkan adanya tanda-tanda reversal. Nah, ini juga cocok dengan channel yang saya gambar ya. Jadi dia sempat menyentuh supportnya dan candle-nya membentuk doji. Kalau secara teknikal itu ada potensi reversal. Kemudian dikonfirmasi dengan 2 candle terakhir ini. Nah, jadi kalau saya menggunakan Fibonacci, ini ada targetnya di kisaran 2.800-an kurang lebih. Terdekatnya sudah hampir ya. Terus kemudian resisten selanjutnya di 2990 atau di angka 3.000-an sampai 3.150. Nah, kalau 3.150 itu berhasil ditembus, dia akan menuju, nah ini dia channelnya. Ini juga kita bisa gunakan Fibonacci projection kalau teman-teman mau tahu untuk target harganya. Oke. Nah, saya inverse dulu supaya tahu ya. Sederhana saja, 161,8. Sorry. Nah, angka targetnya ada di kisaran lumayan nih, antara 3.500 sampai 3.700. Jadi kalau sekarang ADMR itu di 2.700, masih ada potensi upside sekitar 700 sampai 1.000-an ya. Oke, tapi jangan lupa kalau diperhatikan rekomendasi dari kita juga ada stop loss-nya. Karena technical analysis ini kan juga merupakan probabilitas ya. Kita membaca berdasarkan pergerakan harga atau yang disebut dengan price action. Itu teman-teman ya. Oke. Nah, Indi juga sama. Dia menyentuh level support-nya. Kemudian hari ini
reverse ya, reverse tapi tidak diikuti dengan volume yang cukup besar. Jadi hati-hati, kemungkinan ini kenaikannya belum kuat ya. Jadi kalau kita bisa ukur sebentar. Nah, ini bisa diukur sini. Jadi saya mungkin menargetkan di angka 2750 sampai 2800 resisten kuatnya ya. Oke, tapi untuk sementara kelihatannya dia masih belum ada dorongan volume buy yang besar. Mungkin karena harga komoditasnya juga belum mendukung. Oke, nah sekarang Antam. Nah kalau Antam ini dia baru memutus tren naiknya. Jadi dia ada potensi hati-hati nih. Ya, jadi kalau dia menembus di sini, ya kita gambar saja dengan ini. Nah, ini support pentingnya. Ya, teman-teman bisa nyatet nih. Kalau dia tembus angka 2400 atau bahkan 2200, nah tidak menutup kemungkinan dia bisa turun lebih dalam lagi. Jadi ini angka yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ini ada, bentar, saya tarik dulu. Ini ada angka, ada garis resisten yang menjadi garis support yang menjadi resisten. Di sini juga ada gap ya, kalau kita perhatikan. Nah, si gap ini bisa menjadi patokan batas atasnya. Jadi kalau nanti dia naik kembali, ya kita harus perhatikan gap tersebut ada di angka berapa. Kita lihat ya langsung. Kisaran 2750-an ya, pas sama si Fibonacci. Jadi kelihatannya kalau dia naik pun, kalau dia tidak berhasil menembus peak-nya ini di kisaran 2900, kemungkinannya dia akan bergerak turun atau bergerak sideways. Oke. Saya cover info dulu ya. Nah, info ini masuk ke, oh ya teman-teman kalau yang sudah buka di aplikasi Star itu ada menu di snapshot, itu kita kolaborasi dengan salah satu pakar tactical di US ya, dia menggunakan metode point and figure, itu sangat menarik sekali. Jadi sudah ada stock pick yang disimulasi berdasarkan sistemnya, jadi teman-teman bisa mengikuti kalau dalam stock pick tersebut sahamnya masih di maintain, harusnya masih memiliki peluang untuk menjadi portofolio dan memberikan profit. Tapi kalau sudah keluar dari stock pick tersebut ya teman-teman juga harus mengikuti itu saran daripada trading sistemnya. Oke, saya cover info dulu ya supaya nggak loncat-loncat. Nah ini kalau secara Fibonacci ini ada retracement di 0,618. Ini support yang cukup kuat ya. Di sini juga ada gap nih di kisaran 6.400. Jadi kalau besok dia berhasil menembus angka 7.400, info ini bisa naik kembali nih menuju ya, kita bisa hitung juga nih, ke arah ya kita bicara 8.000 sampai 8.000 apa ini 300-an dulu ya. Tapi tetap jangan lupa selalu pasang risk manajemennya atau stop loss-nya. Jadi ini hanyalah prediksi ya, teman-teman bisa lihat di sini ada historicalnya, di sini ada peak-nya yang bisa menjadi patokan kita. Nah ini adalah support-nya si info di kisaran 6.650 atau Fibonacci di 6750. Oke, jadi info ini kalau saya melihatnya ini di level pullback. Nah, kalau dalam technical itu ada 3 strategi sebenarnya, bukan hanya strategi ketika dia break resistance, tapi juga ketika dia break resistance terus turun kembali ke resistance yang sekarang menjadi support atau batas atas yang menjadi batas bawah sekarang. Nah, di sini adalah yang saya gambar nih dengan kita kasih warna merah supaya teman-teman bisa lihat ya. Di sini batasannya. Jadi kalau di sini nanti dia reverse,
Nah, ini juga MACD-nya teman-teman bisa perhatikan hampir sempurna nih. Mungkin di 1 atau 2 hari lagi, kalau dia confirm dia bisa membentuk candle reversal, maka tidak menutup kemungkinan info untuk naik kembali ya. Gitu. Targetnya di 7850 sampai 8075-an based on Fibonacci. Nah, sekarang TAPG. Oke. Ini lumayan banyak, saya cover sendiri, tapi nggak apa-apa. Nah, TAPG ini sudah saya ikuti lumayan lama ya. Jadi angka 600 sampai 575 itu merupakan support dia yang cukup kuat nih. Jadi support dari sejak bulan September 2021 ya. Nah, kemarin begitu ada gonjang-ganjing kebijakan mengenai ekspor, ya harganya sempat gap down, tapi diantisipasi untuk rebound ya. Cuma saham ini baru akan uptrend menurut saya kalau dia bisa bergerak di atas angka 700-an. Ya. Tapi ini mungkin kecenderungannya dia akan bergerak sideways antara 600 sampai 650. Oke. Kita masuk ke Astra ya. Oh, ini ada DSNG, oke, sebelum karena kebetulan CPO. Oke, DSNG juga sama. Dia berada di level range antara 580 sampai kisaran 625 range-nya. Oke. Jadi kecenderungannya dia masih flat atau downtrend. Ya, teman-teman lihat di sini, kita bisa gambar garisnya. Nah, seperti ini channelnya, kelihatan ya. Teman-teman, jadi kalau belum jelas lagi, kita bisa rubah chartnya ini menjadi line. Nah, si line ini menjelaskan kalau dia masih trennya jangka menengahnya turun. Kurang lebih seperti itu. Ya, nah kalau kita ukur dengan Fibonacci, oke di angka 50%, 60%, nah dia baru akan confirm naik sama di kisaran kalau dia bisa bergerak di atas angka 700-an. Oke. Nah, kita masuk ke bentar ya. Biasanya kalau stock pick itu banyak pertanyaannya karena portofolio terkait portofolio sendiri jadi menarik ya. Padahal tadi ekonomi makro yang disampaikan oleh Lionel juga cukup menarik. Jadi hati-hati nanti ketika terjadi inflasi ya, karena pengaruhnya ke rupiah, nanti mungkin bisa mempengaruhi IHSG kita. Oke, ini Astra ya. Astra ini kalau diperhatikan ada bentuk apa ini? Polanya ini seperti penan ya. Nah, kalau kita perhatikan, oke, naiknya itu sebetulnya seperti ini. Ya, jadi masih dalam tren uptrendnya. Di sini ada volume yang signifikan nih, menginisiasi kenaikan dia waktu awal-awal. Jadi sekitar tanggal 8 Maret ada volume yang signifikan, 2 bar gap, ya kan? Jadi kalau kita paham ini sudah mengindikasikan bahwa terjadinya pembalikan tren dari yang trennya turun, dia reverse jadi naik si Astra ini. Oke, kemudian UNTR sama, ini alat berat juga. Saya hapus dulu. Oke. Nah, biasanya kalau kita mau melihat lebih bersih, kita rubah dulu aja jadi weekly. Oke. Nah, ini kan bisa diperhatikan, ya kan? UNTR ini bahkan pernah di angka di 40 ribuan, tapi dia sempat turun, wow, signifikannya ke 12 ribuan. Nah, ini lagi berusaha untuk naik kembali. Kalau teman-teman perhatikan, ya, kita gambar saja ini channel weekly-nya.
Ya, kita masih ada waktu ya, jam 4.15, oke. Habis ini saya coba jawab pertanyaan dari Sobat Samuel ya. Oke. Nah, ini polanya mirip dengan cup and handle ya. Kalau teman-teman familiar dengan technical, ya kita gambar di sini. Ya, bisa saja targetnya adalah UNTR masih naik. Ini nah cocok nih ketemu channel nih ya. Jadi di kisaran berapa tuh? 32, 33 lah ya. Untuk UNTR ini ekstrimnya di 34.400 karena ini menggunakan weekly ya, jadi ini lebih ke arah midterm ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang short term, nah, kita lihat saja chart daily-nya ya. Oke. Dia masih dalam uptrend channelnya seperti ini ya. Oke. Break di sini, kemudian ini pullback, dia mencoba untuk naik kembali ya. Hari ini candle-nya tidak signifikan, jadi kecenderungannya dia adalah sideways. Ya, kalau teman-teman perhatikan, coba saya gambarkan lebih jelas sebentar ya. Nah, ini rectangle. Ini ada gap juga, jadi kemungkinan dia akan bergerak di range ini antara 27, kita diskon sini deh, 27.575 atau 27.600 sampai ke kisaran 29.400. Nah, UNTR ini kalau dia berhasil menembus resistennya di sini, kisaran 30.000 atau 300 tadi, nah kita sudah lihat di weekly-nya tadi arahnya ke 332 sampai 332 sekian ya tadi ya. 32.775 sampai ke 33.000 angka psikologisnya. Coba kalau kita gambar dengan parallel line. Oke. Ya, cocok arahnya ke kisaran 33 ribuan. Jadi UNTR in good track dari sisi volume, di sini juga cukup liquid ya. Maksudnya di chartnya ya, tapi kalau volume di bid over ini kita harus lihat dengan detail. Nah, ini SLC ini menarik nih. Perusahaan ini fundamentally bagus sekali sebenarnya ya. Ini grup dari Triputra, anak perusahaan dari ASA ya. Dia bergerak di car auction ya, jadi used car, lelang used car. Jadi sudah menggunakan teknologi yang modern juga, artificial intelligence. Fundamentally ini bagus, harusnya di kisaran 300 sampai 400-an. Tapi entah kenapa ini rumornya karena ada peraturan asuransi atau apa ya, mereka harus melepas portofolionya ya. Tapi itu kan disclaimer ya. Saya juga mendengar dari salah satu teman fund manager ya. Tapi kita lihat secara teknikalnya saja. Nah, ini kemarin sempat naik signifikan kira-kira di tanggal 18 April. Jadi artinya candle ini sebenarnya menjadi support. Ya, jadi support candle ini adalah di 216. Nah, Fibonacci ini kalau di kisaran 61,8 atau 76,4, besok kita lihat ya beberapa hari ke depan. Kalau dia berhasil bertahan di atas 220 atau bahkan kembali ke atas 234 atau 238-nya, dia berpotensi untuk naik kembali ya. Tapi kalau angka 200 atau 198 ini ditembus, nah ini yang not good ya. Jadi belum ada tanda-tanda dia balik mau naik karena belum ada buying power nih, hanya di tanggal 18 kemarin yang menjadi patokan atau benchmark kita bahwa si ASLC ini masih ditahan di si candle yang besar ini ya. Oke, jadi masih ada potensi turun, menurut saya sudah terbatas penurunannya.
ya. Support terdekatnya ada di angka 200 atau 198. Ya mudah-mudahan tidak sampai ke angka 200, tapi mungkin di kisaran tadi sudah 218 atau 215 saja. Nah, prediksi saya dia akan bergerak sideway dulu nih beberapa waktu ke depan ya. Mudah-mudahan buang-buangannya sudah selesai nih untuk institusi. Oke, GoTo ya, karena ini hot sekalian saya bahas. GoTo ini sejak IPO harga sahamnya turun terus ya. Jadi patokan saya kalau dia selama masih di bawah 380 ya atau 360 deh, kita diskon dikit. Ini harga sahamnya masih turun. Kita coba prediksi ya. Apakah penurunannya ini sudah oke. Saja kita gambar. Ya, sorry teman-teman. Bisa tarik dulu ke sini. Nah, yang di sini jadi diskonnya. Nah, ini kalau kita gambar dengan bisa menggunakan target channel ya. Jadi target channelnya kita bisa gambarkan potensi turunnya ke berapa. Oke. Nah, dia bisa di angka berapa tuh teman-teman? 240-an ya. Oke. Rapi kan channelnya? Ini kena yang atas, ini kena yang resisten kedua, kemudian seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi GoTo masih turun, ya, targetnya antara 250 sampai 240-an based on channel di sini, ya, dari informasi pola harga yang ada. Oke, ini ada film. Nah, film ini salah satu saham favorit saya, ya, karena dia bergerak di industri entertainment dan digital. Ya, jadi kalau kita perhatikan digital ini semasa pandemi menjadi sektor yang seksi ya, karena masih bisa bertumbuh. Nah, kalau diperhatikan saham film ini beberapa, sebentar saya rubah ke daily dulu. Oke, kita rubah ke line. Ya. Jadi dia bergerak sideway, ada potensi penurunan sedikit ke kisaran 1130-an ya supportnya sampai 1100-an kurang lebih. Nah, selama dia masih di atas 1040 atau 1000 lah kita katakan, saham film ini masih terus uptrend. Kalau kita perhatikan targetnya di angka 1250 atau bahkan sampai ke 1500-an. Nah, target long term-nya saya pernah gambar menggunakan Fibonacci di weekly projection ya, itu bisa ke angka 2.500 sampai 3.000-an. Nah, lucunya mengenai technical ini kadang-kadang kita belum tahu penyebabnya itu atau faktor pendorongnya apa, tapi dengan menggunakan natural number atau yang disebut magic number dari mathematician terkenal di dunia ya, jadi Leonardo Fibonacci, dia bisa memprediksi kira-kira targetnya seperti apa. Kita lihat saja nanti ada bisnis atau pendapatan apa saja yang bisa mendongkrak saham ini. Nah, beberapa hari ini film bergerak di antara range 1120 ya sampai 180-1200-an. Okay. Nah, oke. Kita lihat saham temannya Buka. Oke. Saya sudah cukup ya, habis Buka kita ada DRMA. Oke, nah Buka ini range-nya antara 350 sampai 390. Selama dia belum di atas 400-an ya, jadi dia masih cenderung bergerak sideway menurut saya antara 350 sampai 390. Oke, Mbak Fitri ada
mungkin kita jawab dulu karena waktunya sisa 3 menit lagi. Ya kan? Mungkin teman-teman nanti khawatir mau buka puasa atau ada yang mau apa? Ini Ya. ada Frank, Kevin. Oke. Ini ada pertanyaan masuk, Mas. Sebentar. Nah, ini saya bahas dulu deh. Ada Harum nih, kebetulan Harum di list. Oke. Harum ini ya kemarin sangat jelas sekali ya. Dia hampir mendekati resistennya di kisaran 14.200-an. Pas banget. Nih, nyentuh di sini. Ya kan, 14.300. Ternyata nggak kuat. Kemudian dia turun. Nah, jadi kalau kita menguasai chart dengan baik ya, nggak tanggung-tanggung, harusnya kita bisa memprediksi pembalikan arah maupun continuation pattern gitu, pola kelanjutan. Karena semuanya dicerminkan di harga sebenarnya. Oke. Nah, oke. Sebentar ya, saya atur dulu. Nah, ini dia mencoba untuk menembus all time high-nya di 14.750 tapi cuman mencapai 14.300. Jadi artinya gagal ya. Nah, ini kalau kita ambil ya. Nah, ini di daerah supportnya nih. Ya, semoga dia tidak tembus angka 10.400 sampai ini kalau mau 10.400 deh supportnya. Ya kan? Sempat menyentuh, hampir menyentuh tapi rebound. Nah, kelihatannya dia masih bergerak di range ini. Ya, range besarnya antara 10.400 sampai kita bicara 14 ribuan deh, Harum. Oke. Baik, ini ada lagi Pak Andri pertanyaan dari Ibu Caroline tentang Ya. BBCA. BBCA, oke. BBCA ini, nah kalau BBCA ini saham blue chip banget ya. Jadi bank swasta terbesar, pergerakannya juga fluktuasinya tidak terlalu signifikan, ya kan? Nah, cuman ini beberapa hari lumayan ya, dari angka 7.600 sempat ke 8.200. Resistennya sudah mendekati nih, Bu Caroline, di kisaran 8.300-an. Ya. Oke. Coba saya coba forecast ya. Pakai weekly saja supaya lebih clean. Lihat perusahaan yang bagus dari kiri ke kanan, ya kan? Chartnya naik. Ya. Oke. Tapi ini saham ini bukan untuk trading ya. Jadi lebih ke buy and hold ya. Nah, itu Ya. jelas sekali ya range-nya. Ini ada targetnya di long term-nya itu di kisaran 9.000 sampai 9.200-an, Bu Caroline. Oke. Nah, dia masih uptrend minggu ini juga. Kalau kita lihat, jadi BCA resisten atau target terdekatnya jangka pendeknya ada batasan 8.300 ya. Jadi ini selama 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut juga mengalami kenaikan. Ya, kelihatannya saham ini juga menjadi pendorong kenaikan IHSG ya. Nah, kalau coba kita buka lain. Oke. Nah, ini ada support yang cukup kuat di angka 7.600-an ya. Dari 7.700 ke 7.600-an. Jadi range-nya antara 7.600 sampai 8.300. Ya, kita lihat kalau misalkan tidak mampu menembus angka 8.300-nya, ya siap-siap untuk jual dulu untuk nanti beli di harga yang lebih murah. Kurang lebih seperti itu. Oke, satu lagi ya. Sebelum saya close.
Ini satu lagi nih Pak Andri dari Bapak Rudi, Ya. saham bumi sama hubungannya dengan OJK gimana? OWK. OWK, iya. Kalau bumi sih saya melihatnya sebentar. Ini harganya menurut saya ya mendekati harga bottom dia kan di 50 ya. Jadi menurut saya cukup murah ya, dan mereka juga kan lagi menyelesaikan konversi obligasinya ya, to equity juga hutang-hutangnya. Kalau secara resource dan secara salesnya sebenarnya perusahaan ini bukan perusahaan kosong gitu, ada bisnisnya ya kan. Nah, tinggal kinerja dan structure daripada hutangnya aja nanti dibereskan. Jadi nah ini harga 50 ini menurut saya sangat murah sekali karena sudah mendekati gocap ya. Jadi kalaupun mau merem pun mau disimpan aja, saya rasa di angka 70 atau 80-an ini sangat possible ya. Tapi tentunya teman-teman harus bagi portfolionya ya kan sesuai dengan risk masing-masing. Jadi ini kalaupun dia turun ya kan tidak menutup kemungkinan juga dia bisa diam juga di angka 50-an atau 55-an gitu. Tapi kalau saya melihat secara chartnya ini selama dia bisa bergerak bahkan kalau bisa ke atas 60-an, nah ini cakep nih. Dia berarti ada reversal pattern. Hari ini sebenarnya sudah diindikasikan nih dua candle ini tidak membentuk lower low lagi. Ya kan? Jadi saya sempat rekomendasiin buy di sini tadi. Ya, gitu. Tapi tentunya tadi dengan risk profile yang teman-teman sudah tentukan. Oke, saya rasa cukup ya, kita sudah bahas lebih dari 20 saham. Nanti minggu depan atau 2 minggu lagi mungkin kita akan adakan lagi supaya persiapannya lebih baik ya kan, pesertanya juga lebih semangat ya kan. Jadi saya juga ikut semangat kalau pesertanya semangat gitu. Terima kasih nih teman-teman Sobat Samuel yang sudah partisipasi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing-sharing ataupun analisa pergerakan saham dari Samuel Sekuritas. Selamat sore. Saya kembalikan ke Mbak Safitri ya. Baik, terima kasih Pak Andri dan Bapak Lionel atas sharing dan waktunya yang bermanfaat pada sore hari ini. Mohon maaf bagi para peserta yang pertanyaannya belum dapat dijawab dikarenakan keterbatasan waktu. Terima kasih kepada Sobat Samuel semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar pada sore hari ini. Bagi yang belum punya account Star, mari buka rekening Star. Caranya mudah sekali, tinggal download aja aplikasi Star di Samuel Sekuritas Indonesia di m.samuel.co.id. Dan jangan ketinggalan juga update stok dan market dengan follow Telegram, Instagram, TikTok, dan YouTube channel kami di Samuel Sekuritas Indonesia. Terima kasih semuanya. Mari kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.